Hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini kuas kelahiran kembali yang terbakar dengan api yang berkobar menulis goresan di udara dengan setiap goresan. Bagaimanapun selama Chu Qiangye tidak mendekati Xiaoyan, rasa krisis yang dia rasakan tidak begitu kuat. Hanya saja, Chu Qiangye juga masih memiliki firasat buruk yang membuat rambutnya berdiri tegak. Saya ingin tahu metode apa yang Anda miliki. Bahkan jika saya harus membayar harga yang sangat besar hari ini, saya harus membunuh Anda. Saat kata-kata Chu Qiangye jatuh, sebuah kata kematian yang ditulis oleh api karma mengembun. Dan kuas kelahiran kembalinya tiba-tiba didorong ke depan dan langsung ke arah menuju Xiaoyan. Lagi pula dia benar-benar tidak dapat memikirkan metode apa yang bisa dilakukan Xiaoyan sekarang untuk mengubah takdirnya tanpa bantuan orang lain. Meskipun kata kematian ini seperti sebuah tanda, tetapi itu bukanlah sebuah tanda biasa, tetapi membawa kekuatan reinkarnasi yang sangat kuat. Dan Chu Qiangye bahkan lebih tidak terkendali dalam serangan ini. Lagi pula, di bawah serangan ini Xiaoyan yang telah disegel olehnya. Fluktuasi yang berasal dari tubuhnya seharusnya tidak memiliki perlawanan apapun. Apakah Anda masih tidak akan mati setelah menerima pukulan ini? Chu Qiangye berteriak dengan marah. Semakin dia tidak bisa mengendalikan emosinya, semakin dia takut di dalam hatinya. Sekarang tubuh Xiaoyan dikendalikan oleh kata segel, dan kata kematian langsung menghantamnya dengan keras, yang membuat tubuhnya meledak seketika. Bagaimanapun, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia tidak dapat menahan kekuatan seperti itu. Oleh karena itu, serangan itu meledakkan tubuh besar Xiaoyan menjadi sepotong besar daging cincang dan berubah menjadi lautan darah keemasan. Mati! Jelas, Yonan, Tian, dan dua lainnya tidak dapat mempercayai pemandangan ini. Namun Chu Qiangye tidak tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat pemandangan ini. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya tanpa ekspresi. Pada saat ini, tubuhnya sedikit gemetar, seolah-olah tegangan tadi dilepaskan sepenuhnya. Kemudian, sebuah tawa yang dalam keluar dari mulutnya. Yang mulia, termasuk kali ini, saya telah membunuh Anda sebanyak 3 kali. Sayang sekali bahwa 6 kali reinkarnasi Anda yang lainnya tidak dibunuh oleh saya. Sekarang reinkarnasi ke-9 Anda telah berakhir di sini. Chu Qiangye segera mengangkat kepalanya, tetapi senyum di bibirnya tiba-tiba membeku, karena dia tidak melihat jiwa Xiaoyan. Namun pada saat ini, mata Chu Qiangye tiba-tiba mulai melotot, karena saat dia mendongak, dia tiba-tiba melihat kerangka besar muncul di atas kepalanya, dan dia berada di tengah kerangka itu. Sekarang, ada 9 tanda bintang yang berkedip di atas alis kerangka itu, namun tanda bintang ini berbeda dari yang sebelumnya. Karena tanda bintang itu adalah tanda 9 yang berwarna merah darah, dan telapak tangan kerangka putih itu telah terentang. Meskipun telapak tangan kerangka itu tampaknya lambat, tetapi sebenarnya dia datang dalam sekejap mata. Tepat saat Chu Qiangye hendak melarikan diri, sosoknya tiba-tiba dilalap oleh nyala api. Sekarang, jika dilihat dari kejauhan, Chu Qiangye sudah diselimuti oleh teratai api yang besar. Dan ini adalah teratai abadi yang telah menyerap banyak energi. Dan inilah saatnya baginya untuk meledak dengan seluruh kekuatannya. Apa? Bagaimana mungkin dia tidak mati? Tepat ketika Chu Qiangye melihat kerangka besar Xiaoyan, mata Chu Qiangye menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam. Dia jelas melihat tubuh Xiaoyan hancur berkeping-keping. Tetapi pada saat ini, Xiaoyan sedang menghadapi kata kematian jatuh pada dirinya sendiri. Bahkan, tubuh Yuanzhen super raksasanya masih memiliki sinar, dan keterampilan bertarung itu juga merupakan warisan dari klan Yuanzhen, yang di sebuah tubuh tirani surgawi 10.000 bintang. Sebenarnya,
Xiaoyan telah menunggu momen ini dengan tubuh Yuan Shensu peraksasa setinggi 1.000.000 kaki. Dia telah mengumpulkan berbagai rasa sakit yang telah ditanggung. Dan pada saat ini, kekuatan ini dilepaskan sepenuhnya. Tetapi jika keterampilan bertarung ini masih tidak dapat membunuh Chu Qiangye, maka Xiaoyan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Bahkan tidak akan dapat memadatkan daging dan darah. Pada saat ini, tulang jari Xiaoyan telah menyapu dan gila, dan jari ini mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, yang membuat pupil mata Chu Qiangye tiba-tiba mengecil. Sialan, ini tidak mungkin. Saat melihat sosok kerangka besar Xiaoyan, Chu Qiangye merasakan krisis yang lebih kuat, karena tanda 9 bintang merah yang bersinar di antara alis kerangka Xiaoyan bahkan lebih menyilaukan. Pada saat ini, Xiaoyan tidak punya waktu untuk berpikir, karena kekuatan seperti itu tidak dapat dipertahankan terlalu lama. Tetapi sekarang, Xiaoyan sepertinya sama sekali tidak peduli dengan situasi ini, seolah-olah pikirannya menjadi gila. Saat melihat Chu Qiangye, Xiaoyan mengumpulkan semua kekuatannya pada jari pembunuh bintang yang menyapu dengan ganas, yang menyebabkan suara gemuruh terus bergema di kehampaan. Dan suara ini disertai dengan kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Bahkan, kekuatan penghancur tersebut membuat Yunantian dan 2 orang lainnya gemetar dalam jiwa mereka. Bahkan Ye Beijing yang menyilangkan lengannya dan menyaksikan pertempuran Xiaoyan dengan ekspresi terkejut di matanya. Tampaknya, situasi Xiaoyan berada di luar dugaannya. Tapi Wang Ye tampak penuh hormat dan dia siap untuk mengambil tindakan kapan saja jika terjadi sesuatu yang mengancam nyawa Xiaoyan. Dan Wang Ye pasti akan bertindak untuk menyelamatkan Xiaoyan. Bagaimanapun, ini adalah tugas yang diberikan kepadanya oleh Ratu, dan Xiaoyan tidak boleh mati di sini, kecuali musuh melangkai tubuhnya. Semakin kuat diri Anda sekarang, semakin Anda telah mencapai batas kekuatan Anda, dan jika saya mengambil jari Anda, dan Anda akan benar-benar mati, kan? Melihat serangan Xiaoyan yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur, kegilaan tak berujung muncul di mata Chu Qiangye. Bagaimanapun kartu truf Xiaoyan benar-benar mengejutkannya. Dengan rasa krisis kematian yang begitu kuat saat ini, oleh karena itu, Chu Qiangye tidak berani ceroboh sama sekali. Segera dia melambaikan kuas kelahiran kembali di tangannya yang terus-menerus, menggambar lonceng besar berwarna tinta yang menutupinya. Jelas Chu Qiangye juga memahami serangan Xiaoyan. Selama dia bisa membela diri dan bertahan hidup, Xiaoyan akan menjadi orang yang mati. Pada saat ini, Chu Qiangye membuka tangannya. Dia menuangkan semua kekuatannya ke dalam kuas kelahiran kembali. Bahkan jika Anda memiliki tubuh abadi, Anda tidak mengerti esensi dari orang kuat hati kaisar tingkat kelima, dan kartu truf Anda tidak dapat membunuh saya. Saat Chu Qiangye meraung dan marah, kuas kelahiran kembali berputar dengan cepat. Kemudian, Chu Qiangye mengangkat tangannya dan melesat keluar seperti tombak. Pada saat yang sama, ratusan karakter mengelilinginya dan semuanya terkondensasi di ujung kuas. War! Sebuah ledakan keras terdengar lagi yang membuat kekosongan di sekitarnya hancur. Namun meskipun kekosongan ini telah hancur berkali-kali, tetapi area misterius ini sangat istimewa, sehingga kekosongan yang hancur dapat dipulihkan dengan cepat. Jika tidak, itu akan dengan mudah memicu badai kekosongan yang besar. Pada saat ini, pertempuran keduanya menjadi begitu sengit sehingga badai kekosongan tidak dapat menghentikannya. Namun tekad mereka berdua untuk saling membunuh tidak mempedulikannya. Dan saat jari tulang besar Xiaoyan bertabrakan dengan keras dengan kuas kelahiran kembali milik Chu Qiangye, ratusan karakter di atasnya langsung meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Namun dalam tabrakan gila itu, masing-masing dari kata yang ditulis Chu Qiangye berisi aturan kekuatan yang kuat. Justru karena inilah jari pembunuh bintang Xiaoyan bisa diblokir. Tentu saja, setelah 3 nafas, karakter-karakter pada kuas kelahiran kembali meledak satu demi satu. Kemudian suara berderak pecah menyebar dari kuas kelahiran kembali, yang membuat Chu Qiangye juga cukup terkejut.
Bahkan dapat dikatakan bahwa kekuatan serangan Xiaoyan tidak lebih lemah dari miliknya. Bahkan tampaknya lebih kuat dari miliknya. Sejauh ini, Anda adalah musuh terkuat yang pernah saya hadapi sebelumnya. Sepanjang hidup saya hingga saat ini, saya telah diurus oleh terlalu banyak orang. Sekarang giliran saya untuk berdiri sendiri, dan saya tidak ingin dilindungi oleh orang lain sepanjang waktu. Jadi saya tidak hanya akan bertarung dalam pertempuran ini, tetapi saya juga akan menang dalam pertempuran ini. Bahkan demi kemenangan tidak peduli jika saya harus membayar dengan harga yang mahal. Sekarang, Anda tidak akan menjadi musuh terkuat yang pernah saya temui, tetapi saya harus membunuh musuh yang lebih kuat dari Anda. Jadi saya harus berjalan dengan cara saya sendiri dan membunuh musuh saya sendiri. Berikan kekuatan pada saya dan hancurkan. Tiba-tiba suara Xiaoyan keluar dengan gila, dan 9 tanda bintang berwarna darah di antara alisnya runtuh satu demi satu. Pada saat ini, dengan kekuatan jari tulang ini, lapisan demi lapisan karakter pada kuas kelahiran kembali Cu Qiangye runtuh. Sehingga kuas kelahiran kembali yang kehilangan kekuatannya melesat mundur. Pada saat yang sama, terdengar suara klik pada kuas kelahiran kembali yang membuat mata Cu Qiangye tiba-tiba memerah saat mendengar suara itu. Sialan, beraninya Anda menghancurkan kuas kelahiran kembali saya. Sekarang saya ingin membunuh Anda. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.